Informasi lainnya pemirsa, sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU di wilayah Jakarta Selatan kini sudah penuh dan tidak terima pemakaman yang baru. 9 tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan tak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus putar otak menyediakan layanan pemakaman bagi warga. Bahkan pengelola makam menyarankan sistem tumpuk pada makam yang sudah ada. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Pemirsa, 9 TPU tidak menerima lagi makam baru, serta apa langkah pemerintah untuk menangani kasus penuhnya pemakaman bagi warga. Sudah bersama kami pemirsa ada Amrina Rida bersama juru kamera Jemi Jasin yang melaporkan langsung dari TPU Tanjung Barat. Ya, Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Kevin dan juga pemirsa, nampaknya tidak hanya lahan pemukiman yang padat, namun juga lahan pemakaman pun juga padat dan juga sudah penuh, terutama di area Jakarta Selatan. Nah, ini kami di TPU Tanjung Barat dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak petugas di TPU Tanjung Barat ini sekarang sudah penuh walaupun luasnya mencapai 2,3 hektar. Setidaknya ada lebih dari 12.000 makam yang ada di sini dan sudah full, sehingga di pihak TPU Tanjung Barat sudah tidak membuka ataupun juga mengakomodir lagi adanya ruang ataupun juga space untuk membuka makam baru. Ini kita bisa melihat lebih dahulu. Ini kami akan memperlihatkan bahwa salah satu solusi yang diberikan ini adalah dengan mengusulkan adanya pemakaman tumpang. Salah satunya adalah beberapa makam di samping-samping kami, yang mana dalam satu makam ini terdapat 2 nisan dengan 2 nama yang berbeda, lalu juga tanggal lahir dan juga tanggal wafat yang berbeda. Artinya dalam satu makam ini ditumpang antara jenazah yang memang dari keluarga yang sebelumnya telah meninggal dunia dengan keluarga yang baru meninggal dunia. Memang kalau kita perhatikan dan juga kita berjalan lagi, tidak hanya satu makam saja yang kondisinya ditumpang, ada makam-makam lain di area TPU Tanjung Barat ini yang juga sama kondisinya. Ini kami akan berjalan juga untuk memperlihatkan bahwa sekarang di TPU Tanjung Barat pun juga bahkan space untuk kami berjalan pun juga cukup sempit. Ini kita bisa melihat bahwa baris dari pemakaman dengan pemakaman yang lain ini jaraknya kurang lebih hanya sekitar 20 cm saja, sehingga untuk berjalan pun juga cukup sulit. Nah, ini Kevin adalah juga di mana ada satu makam yang kita bisa melihat bahwa terdapat 2 nisan ataupun juga bahkan kami melihat ada 3 nisan di sini dari satu keluarga yang sama. Hanya hal inilah yang bisa diberikan oleh pihak TPU Tanjung Barat yang menjadi solusi, dikarenakan memang kami pun juga sudah tidak melihat lagi adanya space kosong untuk bisa membuka pemakaman yang baru. Oleh karena itu memang di tahun 2025 ini di TPU Tanjung Barat sudah tidak bisa menerima adanya pembukaan makam baru. Untuk keluarga ataupun juga pihak yang ingin membuka makam baru akan dialihkan ke TPU-TPU lain, misalnya adalah yang di Jakarta Barat ataupun juga di Jakarta Timur yang kemungkinan besar masih memiliki lahan untuk membuka makam baru. Dan juga Kevin, berdasarkan data yang kami dapatkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini setidaknya di DKI Jakarta ternyata lebih dari 68 TPU ini sudah penuh dengan kapasitas mencapai lebih dari 95%. Tentunya ini menjadi salah satu permasalahan konkret yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan ataupun juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat ketersediaan lahan pemakaman ini menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang tentunya akan diperlukan di masa yang akan datang. Sementara demikian, kembali ke Anda, Kevin. Rekan Amrina Rida bersama juru kamera Jemi Jasin melaporkan langsung dari TPU Tanjung Barat. Terima kasih, selamat kembali bertugas.
Informasi berikutnya pemirsa, petugas gabungan mendata warga yang tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum relokasi dilakukan. Petugas gabungan mulai mendata warga dengan mendatangi rumah warga untuk mencatat identitas kependudukan mereka yang tinggal di zona merah dan zona kuning paparan radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi warga, menyusul adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Ada harapan Pak barangkali? Kayak harapan secepat mungkin beres sih. Sudah kemana? Nggak ada. Radioaktif lagi. Kampung Barengkok terbagi dalam 2 zona, yaitu zona merah dan zona kuning. Berdasarkan hasil pengukuran sementara tingkat paparan radiasi di zona merah tercatat lebih dari 2,5 mikrosievert per jam. Sementara zona kuning berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5 mikrosievert per jam. Untuk rencana relokasi kami belum bisa bicara lebih jauh karena kami akan melaporkan data-data ini terlebih dahulu kepada pimpinan kami, kepada dinas terkait. Untuk relokasi dan sebagainya nanti akan ada keputusan lebih lanjut bagaimana teknisnya, bagaimana penanganannya, bagaimana tindak lanjutnya. Secara konsep relokasi adalah untuk apa? Untuk mengamankan masyarakat ketika ada proses itu. Dari hasil penelusuran rumah warga tercatat hanya berjarak sekitar 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah, sehingga membuat petugas melakukan pembersihan dan pemindahan material radioaktif. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, waspadalah kasus penyakit influenza tipe A. Kini kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Ini juga untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Di Jepang, lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek itu ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan kasus influenza A merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat, serta kurangnya kesadaran pencegahan. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik, namun tetap harus mewaspadai gejalanya.
Lonjakan kasus influenza akhir-akhir ini merupakan kombinasi antara perubahan cuaca ekstrim, dugaan mutasi virus, penurunan imunitas masyarakat,